Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat etam semuanya. Salam waras, salam beriman, dan tetap semangat. Sobat, kali ini saya bersama orang-orang hebat di sini saya ini. Ini saya dengan Pak Jun panggilannya. Pak Jun, apa kabar? Sehat, Pak? Assalamualaikum. Dan juga ini saudara Galuh. Nah, ini penggiat-penggiat masyarakat semua nih, Pak Sobat. Pak Sobat, kali ini kita baru saja tadi kita menyaksikan acara reses dari salah satu anggota legislatif di Kota Padang. Ini Pak Junaidi Henry. Begini sobat, saya tertarik sekali karena concern sekarang ini membahas masalah kepemudaan dan remaja masjid. Ini karena melihat kondisi kekinian, kita risau nih Pak Jun. Sebagai saya masyarakat, sebagai orang tua, lihat keadaan remaja kita yang banyak tawuran, yang narkoba, seks bebas, LGBT dan lain-lainnya. Ini pandangan Pak Jun sebagai juga pejabat mungkin legislatif ya. Apa sih upaya dari wakil-wakil rakyat kita ini nih, khususnya di Kota Padang? Apa nih yang telah dilakukan, seperti ada perda? Mungkin Pak Jun bisa jelaskan agar para masyarakat kita juga bisa tahu. Baik, ya. Terima kasih. Pertama, saya mengapresiasi banyaknya muncul gerakan-gerakan masyarakat di bidang keagamaan sekarang. Ibu-ibu majelis taklim sekarang tumbuh subur, remaja masjid atau badan PKPRMI yang juga kemudian sudah mulai bergerak, rumah-rumah tahfiz yang juga sekarang tumbuh bagai cendawan. Anak-anak kita yang masih usia kecil sudah banyak hafal Al-Quran dan segala macam. Jadi semuanya ini merupakan nasib masa depan. Tapi di sisi lain kita juga melihat ada sebuah keprihatinan situasi kehidupan kita saat sekarang, seperti yang disampaikan tadi, LGBT, narkoba, tawuran dan segala macam. Ini merupakan sebuah potret yang memang harus kita antisipasi secara sedini mungkin dan secepat mungkin. DPRD atau sebagai lembaga legislatif tentu juga melihat hal seperti itu, dan salah satu yang menjadi perhatiannya sesuai dengan tupoksinya adalah bagaimana bisa melindungi masyarakat atau anak muda kita secara regulasi. Kita melihat umpamanya begini, pendidikan agama atau TPQ itu hanya sampai SD. SMP sudah tidak lagi. Tidak ada lagi lembaga agama yang menaunginya kecuali hanya pelajaran sekolah. SMA juga seperti itu, bahkan kuliah juga seperti itu. Jadi kita butuh lembaga-lembaga seperti PKPRMI, seperti majelis taklim, lembaga-lembaga kajian-kajian yang lain untuk mengisi. Nah, di aspek regulasi kami mengapresiasi sekali tentang inisiatif Raperda tentang ketahanan keluarga, Raperda tentang masjid paripurna, atau sudah disahkannya perda pada periode-periode sebelumnya, kewajiban membaca Al-Quran dan lain sebagainya, karena ini menguatkan salah satu modal dasar masyarakat kita dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa sekarang ini. Oh baik, jadi para sobat udah denger kan? Jadi memang kita butuh memang pemimpin-pemimpin yang care, yang peduli dengan generasi penerus bangsa ini, yaitu remaja, pemuda. Karena zaman kekinian ya Pak Jun ya, banyak sekali macam ragam godaan, tantangan medsos sendiri, gadget. Bagaimana kalau kita tidak bisa memanage diri? Nggak usah anak-anak guys, nggak usah kita orang dewasa gitu. Kadang kita aja dewasa ini kadang-kadang juga lupa diri ya Pak Jun ya, nggak bisa kontrol diri untuk gadget. Nah ini menarik sekali. Jadi sudah ada regulasi atau perda yang akan untuk mengarah ke sana ya Pak ya. Nah ini bagus sekali guys. BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid. Ini kita tanya lagi nih. Kebetulan ini ada saudara Galuh yang menggawangi BKPRMI Kota Padang. Bagaimana sambutan dari BKPRMI Kota Padang nih, Bung Galuh? Nah, dengan adanya kebijakan dan langkah-langkah dari legislatif dan juga pejabat tingkat Kota Padang paling tidak aja nih. Semoga ini Kota Padang atau orang Minang ini dicontoh di daerah lainnya nggak? Ya amin. Coba Bang Galuh. Baik, terkait dengan kondisi pemuda hari ini, tentu BKPRMI turut ikut andil bagaimana kita bisa mengajak, berkolaborasi dan mengayomi generasi-generasi muda kita, khususnya memang generasi muda ini kita tarik kembali untuk pergi ke surau, ke masjid. Karena memang kalau kita belajar sejarah dan bercerita tentang sejarah, banyak memang pemimpin-pemimpin bangsa ini yang lahir dari surau, dari masjid. Dan bahkan kita pernah mendengar Buya Hamka, Haji Agus Salim, Muhammad Atta, itu adalah semua orang-orang surau. Makanya kita sebagai generasi muda, kita cukup prihatin dengan kondisi generasi muda yang hari ini ada di Kota Padang. Dan kehadiran BKPRMI ini kita mengajak semua elemen bangsa, elemen tokoh masyarakat,
mubalik dan lain sebagainya. Kita tidak melihat kita tidak melihat warna, kita tidak melihat siapa dia. Untuk berkolaborasi bagaimana kita kembali ajak generasi-generasi muda kita, sehingga memang generasi-generasi muda ini memang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena hari ini kita melihat begitu banyak tantangan yang terjadi di sekitar masyarakat kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Jun tadi. Dan kita sangat bersyukur dengan adanya inisiatif dari DPRD terkait dengan Raperda tentang ketahanan keluarga dan Raperda tentang Masjid Paripurna, dan kita pernah juga ikut dalam rapat paripurnanya, dan tentu kita ini mendorong bagaimana ini menjadi sebuah undang-undang yang memang disahkan, sehingga memang ini kita bisa bergerak secara leluasa, bagaimana kita mengajak khususnya pemuda-pemuda yang ada di Kota Padang ini untuk mencintai surau kembali. Oke, bangga lu, bagus sekali. Guys, udah dengar kan? Jadi kita khususnya orang-orang yang Muslim ini ya, masyarakat yang masih punya kepedulian dan kewarasan lah tentunya ya. Tentu bagaimana kita berjuang untuk kemaslahatan orang banyak dan apalagi umat ini. Sekarang Islam juga penuh difitnah. Bagaimana hantaman terhadap Islam ini macam-macam. Ya para sobat udah tahu lah kan apa aja yang sudah ada Islamophobia dan lain-lainnya. Nah, semoga program dari BKPRMI khususnya yang didukung oleh legislatif Kota Padang ini jadi percontohan nantinya dan bisa diimplementasikan dan azas manfaat untuk masyarakat Kota Padang pada prinsipnya, dan bisa dicontoh nanti jadi ditiru dengan daerah-daerah lainnya. Semoga Pak Ustadz, nah ini saya panggil Ustadz juga, kalian Ustadz juga guys. Nah, Pak Jun ini. Jadi guys, ini kan mudah dekat tahun politik nih. Gue bukan kampanye buat Pak Jun enggak. Gue hanya ngimbau buat ente-ente orang. Apalagi nih anak-anak milenial nih. Ini tahun politik, hati-hati nih. Orang sekarang macam-macam trik and triknya bagaimana dia untuk mendapatkan kursi. Nah, kita bersama orang-orang baik. Pada hak prinsipnya saya hanya mengimbau, pilihlah orang-orang baik untuk duduk di bangku legislatif, karena dengan duduknya orang baik maka akan ada kebijakan-kebijakan baik yang dihasilkan. Kalau anda semua tidak peduli politik dan politik hanya dikuasai oleh orang-orang bobrok dan mental jorok, ya tunggu aja kehancurannya. Oke guys, kita kali ini begitu aja bincang-bincang kita dari orang-orang hebat yang ada di sekitar saya ini. Jangan lupa komenin kira-kira apa yang nanti akan kita bahas lagi. Semoga kita dukung dengan keberadaan BKPRMI khususnya di Kota Padang, mulai lagi nanti lebih giat lagi, lebih masif lagi gerakannya untuk mencerahkan generasi muda dan umat Islam, sehingganya akan terkondisikan umat yang marhamah. Amin. Amin Ustaz kalau ya. Amin. Kita support pokoknya untuk BKPRMI. Makasih Pak Jun juga mensupportnya dan oke guys, gitu aja. Sampai jumpa lagi di tontonan berikutnya. Mohon maaf kalau ada hal yang tak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao.